Bibir menawarimu uang yang sangat banyak, ya cek kosong. Di mana kau bisa mengisi berapapun jumlahnya? Dari mana kau tahu? Aku sangat hafal dengan orang seperti Bibi. Jimin berjalan cuek, menyandarkan punggungnya di kursi dan bersedekap. Bibi adalah orang eksklusif yang tidak akan dengan mudah membiarkan pihak asing masuk sebagai anggota keluarganya. Bibi sedang menyeleksimu, melihat apakah kau pantas untuk Kim Taehyung. Lihat kau sangat posesif. Jimin menunjuk wajah Yan dengan jari telunjuknya. Aku kan hanya memberikan penilaian dan perspektif Bibi. Jadi pria itu memajukan tubuh yang menautkan dua tangan di atas meja. Apa rencanamu, Lian? Kau tak lantas menjawab, berpikir agar perkataan yang dia ucapkan tidak terlalu frontal, biar bagaimanapun ada Sophia yang bisa mendengar. Maju terus, kau tidak takut tertabrak. Nah, aku akan mendukungmu, Lian. Sudah lama sekali aku menunggu. Ada orang yang akan menantang Bibi dan jelas bukan aku orangnya. Jimin lagi-lagi tersenyum lebar. Kau pasti bisa, ucapnya. Kemudian tangan Lian gatal sekali ingin mencakar-cakar wajahnya. Ngomong-ngomong, aku punya permintaan. Kau bisa membantuku kan? Jimin mengedip-ngedipkan dengan genit. Hitung-hitung balas budi untuk bantuanku kemarin. Apa? Lian bertanya dengan malas. Permintaan Jimin pasti aneh-aneh. Sampai Sojung mau berkencan denganku, ya. Kau kan calon ibu Sophia. Kau bisa membuat banyak alasan agar bisa mengobrol atau semacamnya. Setelah jam sekolah, dia lalu mengambil ponsel dan menunjukkan seorang wanita cantik berambut coklat pendek yang tengah berjemur. Nampaknya sedang berlibur di salah satu pulau tropis. Wanita tersebut menggunakan bikini dengan aksen rainbow color, mata terbejam dengan bulu mata lentik, kulit bening bak porselen. Pantas, Jimin sampai memohon. Yan berjalan ke kamar mandi mendapati Taeyong masih dengan pakaian lengkap duduk bersimpuh di bawah shower. Yan berjalan ke arah Taeyong dan duduk di depannya. Yan mengubah setelan keran air menjadi air hangat. Kenapa mandi dengan baju lengkap begini? Kau bisa sakit tahu. Aku ketiduran, tadi aku sangat lelah. Kau pasti akan memarahiku saat aku ketiduran dan belum sempat mengganti baju. Yan tertawa. Kenapa? Taeyong manis sekali. Taeyong manggil lagi. Lalu aku jadi ingin bermain. Kau polos dan menghampiriku begini. Padahal aku tadi lelah sekali. Tapi kenapa sekarang dia malah turn on? Nanti aku akan memberikannya, tapi kau harus menyelesaikan acara mandimu atau kau lebih suka melanjutkan tidurmu. Masa aja tak terima. Hanya makan siang, tidak mungkin. Itu pasti macam-macammu, ya. Kau mau jawaban jujur menyebalkan atau bohong menyenangkan? Tiang tersenyum sambil mengusap rambutnya yang basah. Aku lebih suka yang kedua, tapi untuk kebahagiaan yang lebih lama, aku rasa kejujuran yang menyebalkan adalah pilihan tak terelakkan, kan? Yang membuskan nafas, memeluknya erat, tubuhnya mengeluarkan kehangatan yang menyenangkan.
Ya, ibu menawarkan cek kosong yang bisa saya tulis sesuka hati berapapun jumlah yang aku inginkan. Maaf jika aku tersinggung. Ibu memang seperti itu. Tak perlu meminta maaf untuk kesalahan yang orang lain perbuat. Taeyong Yan menolak mencium dagunya yang lancip dan sedikit ditunggu izin. Tapi kau tak perlu khawatir, aku tak menangis, hanya merasakan kedotan tak enak di hati. Lagi pula tempoh hari aku berjanji untuk tidak menukarmu dan kesiapan sekalipun, kan? Ya, aku serius. Kali ini aku tidak akan tinggal diam. Jadi lakukan sesuai rencanamu, aku mendukungmu untuk melawan ibuku. Baru kali ini ada anak yang mendukung calon istrinya untuk jadi durhaka. Bukan durhaka, tapi ibu juga perlu tahu bahwa bumi tak hanya berputar di sekitarnya saja, bahwa manusia tak selalu mendapatkan yang dia inginkan. Dia mengangkat jari kelingkingnya, segera disambut Taeyong dengan tawa berderai. Deal, pinky promise. Sekarang berbalik dan paling tidak ada hal lain hari ini. Setelah siangan tadi aku harus mentang-mentang pasca bertemu dengan ibu Taeyong. Yan masih ingat perkataan ibu Mire tempo hari mendapatkan berlian tidak akan semudah seperti mendapatkan batu kali. Taeyong itu bah berlian, tak mungkin mendapatkan manusia dengan definisi nyaris sempurna seperti dia dengan gratis. Dalam perjalanannya Yan pasti akan terluka dan babak belur yang mana sedang Yan alami saat ini. Berbelanja sendiri, jalan-jalan sendiri, tidur sendiri, makan sendiri. Tapi ada pada satu titik di mana Yan berpikir bahwa jika bisa bersenang-senang, kenapa harus sendirian? Bohong jika Yan bilang dia baik-baik saja setelah bertemu dengan ibu Taeyong. Yan bahkan sampai muntah-muntah karena tertekan dan gugup. Itu bukan tanda kehamilan, percayalah, asam lambungnya sangat mudah naik dan stres. Sebelum tahu dia anak Taeyong, Yan sudah berteman baik dengannya. Dia punya wajah menyenangkan yang membuat kemudian bagus. Tak yang sangat malah bertemu juga dengan Pak Jimin yang sedang tergila-gila pada guru Sophia. Biasanya Yan benci makanan manis, tapi kemarin dia konsumsi banyak gula sampai sakit kepala. Setidaknya sakit kepala lebih baik daripada Yan harus ingat-ingat para temannya dengan ibu Taeyong. Wanita itu memang menyeramkan. Yan yang diajukan melukai harga diri Yan, tapi Yan lebih marah karena ibu Taeyong menukar anaknya dengan uang. Harga Taeyong hanya sebatas materi di matanya. Kenapa melamun? Dia membiarkan lamunan Yan. Tadi dia sedang sibuk melakukan video conference dengan beberapa pegawainya. Yan tak lantas melanjutkan kalimatnya karena Taeyong menatapnya amat lekat sampai Yan ikut memandang ke tubuhnya sendiri. Berpikir kalau mungkin dia sudah mengenakan sesuatu yang salah. Apa yang salah? Dan Yan kemudian karena dia merasa mengenakan pakaian roman biasa. Tidak ada sini. Taeyong malah mengulurkan tangan meminta Yan untuk duduk dan bersandar di dadanya. Yan menurut pelukannya terasa nyaman. Taeyong adalah tempat di mana Yan bisa pulang yang merasa bahwa sekalipun dunia kacau balau.
Aku baik-baik saja, aku tidak perlu khawatir, ujar Yan dengan sangat meyakinkan. Tapi kerutan yang dahi Taeyong adalah bukti kalau dia tidak cukup menyakiti ucapan Yan. Dia paham bahwa Yan suka bekerja dan working from home nyaris tak pernah jadi opsi. Tapi hari ini Yan mengambil jatah WA dan berdiam di apartemen. Oke, aku mengaku aku sedang kesal setengah mati, curhatan Yan. Dia pikir sudah mengabaikan perlakuan ibu Taeyong siang tadi. Nyatanya Yan memang sering hobi memelihara dendam. Kau khawatir tidak banyak orang atau khawatir karena setelan terbaik akan rusak ibu. Dari mana kau tahu aku mengenakan setelan terbaik? Baju kotor di keranjang cucian Alexander McQueen. Ku rasa setelah berharga jutaan won yang dan jadi kebanggaanmu. Sejak kau menerapkan kedisiplinan ala ibu asrama, aku memang melakukan prosedur masuk rumah dan pulang kerja sesuai aturan yang kau buat. Jadi mau tak mau aku tadi sempat memperhatikan keranjang cucian. Dan aku khawatir, makanya aku minta seorang menjagamu. Jadi Starker bodyguard yang mengoreksi dengan nada tidak terima. Salah lebihan Kim Tae-hyung. Tapi kau butuh perlindungan sejak peristiwa Dahi dan Pamali. Aku punya kekhawatiran berlebih. Aku tak akan mendengarkan penolakanmu kali ini. Tapi di luar sana banyak orang jahat, termasuk ibumu. Dan kau mungkin akan sangat terkejut dengan apa yang bisa dia lakukan. Jika menyingkirkan anak kandungnya saja dia sanggup, apalagi menyingkirkanmu yang dalam versinya bukan siapa-siapa. Apa yang kau maksud dengan menyingkirkan anak kandungnya? Yan fokus pada ucapan Taeyong. Pria itu malah nampak syok karena kelepasan bicara. Dia menyingkirkanmu. Aku hanya asal bicara. Taeyong sudah akan beranjak, tapi Yan menahan kedua tangannya. Tapi Yan perlu tahu supaya bisa mempertimbangkan sejauh apa ia bisa bertindak nantinya. Yan harus tahu batasan juga saat melancarkan perlawanan ini nanti. Kau ingat aku pernah bersekolah di London? Yan mengangguk menjawab pertanyaan. Alasan aku ke sana karena ibu membuangku. Saat itu dia terlalu malu karena aku hanya dapat peringkat 2 di kelas. Dia sangat malu karena seharusnya aku selalu jadi nomor 1 dan nomor 2 adalah sebuah aib. Makanya dia memaksa aku pergi ke London untuk itu juga. Hanya orang gila yang melakukannya, bully terhadapmu. Dunia dipenuhi orang gila, Lian. Sekalipun aku berasal dari keluarga yang cukup stabil dalam finansial, itu tak menghalangi mereka terus berundungku. Apalagi kau tahu aku jadi minoritas di sana. Dia mencatat Yan hanya bisa bermasuk ujung kaosnya kehabisan kata-kata, membayangkan betapa berat masa lalu yang harus dijalaninya. Yang tidak berasal dari keluarga kaya. Terkadang ayah dan ibu juga berdebat soal uang sampai membanting perabotan. Tapi setelahnya mereka berdamai, kembali mengasihi dan memastikan Yan tumbuh dengan cukup cinta. Alasan kenapa kau begitu skeptis pada orang-orang yang baru kau temui. Ya, dan aku jadi kelewat perfeksionis karena ibu selalu menuntutku demikian. Aku tidak boleh mengeluh, tidak bisa menangis atau marah. Aku tumbuh bak robot. Jika ditinjau ulang rasanya hidupku sangat membosankan kala itu.
Tapi kau adalah orang paling manusiawi yang pernah aku kenal. Ian mencoba membelanya. Walaupun dia tahu bahwa Taeyong tak membutuhkannya, kau bahkan jatuh cinta padaku dengan punya lebih banyak kekurangan daripada kelebihan yang bisa dibanggakan. Taeyong berjalan dapur mengambil sekotak jus jeruk dan meminumnya langsung dari kotaknya. Dia berjalan mengikuti duduk di kursi konter dapur dan menatapnya penuh minat. Entah kenapa Ian Clausen mendadak ingin minum jus juga, atau memang karena pria tersebut begitu enak untuk dipandangi sehingga tak ada kata bosan. Kini Taeyong mengambil ponselnya melakukan panggilan telepon dalam satu kalimat untuk menyuruh seorang masuk di sana yang sama bel apartemen berbunyi. Dengan cepat, Ian menuju pintu dan membukanya. Di depannya berdiri seorang tinggi bersetelan shadow hitam dengan komunikator di telinga. Ian tahu dalam satu kali pandang siapa dia.